Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Dedi Irawan, SPD MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah media pembelajaran yang saya hormati, serta teman-teman yang saya banggakan. Puji dan syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan sholawat serta salam tak lupa tercurahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW. Saya sendiri Cucu Lestari dari kelompok 6 sebagai moderator pada hari ini yang akan memoderasi presentasi kelompok 6. Sebelumnya saya akan memperkenalkan para pemateri hari ini. Pemateri pertama yang akan disampaikan oleh Saudara Riyandi, pemateri kedua yang akan disampaikan oleh Saudari Nisrina, pemateri ketiga yang akan disampaikan oleh Saudari Neng Nurjanah, pemateri keempat yang akan disampaikan oleh Saudari Wihani, dan pemateri yang terakhir yang akan disampaikan oleh saya sendiri, Cucu Lestari. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan pengertian media berbasis manusia. Media pembelajaran berbasis manusia merupakan media tertua yang digunakan untuk mengirimkan dan mengomunikasikan pesan atau informasi. Menurut Arsyad Azhar 2011, media pembelajaran berbasis manusia biasanya ditemukan ketika berada di dalam kelas, yakni dengan cara bertatap muka secara langsung antar pendidik dan peserta didik. Media pembelajaran berbasis manusia memiliki banyak manfaat, khususnya bila tujuan kita sebagai seorang guru adalah mengubah sikap atau ingin secara langsung terlibat dengan pemantauan pembelajaran para siswa. Misalnya, media manusia dapat mempengaruhi proses belajar melalui kegiatan untuk memperoleh pengalaman baru dari situasi yang baru terjadi di sekitar lingkungan belajar. Instruktur manusia atau guru atau pendidik sebagai media yang memiliki kemampuan mengetahui, memahami suatu tanpa dipikirkan atau dipelajari dapat merasakan kebutuhan setiap siswanya dan memberinya pengalaman belajar yang akan membantu mencapai tujuan pembelajaran. Baik, selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan mengenai teknik media pembelajaran. Media pembelajaran berbasis manusia memiliki dua teknik belajar yang efektif, yaitu teknik pembelajaran yang dihadapkan pada masalah dan juga teknik pembelajaran dengan cara bertanya ala Socrates. Nah, pada kali ini saya akan menjelaskan tentang teknik pembelajaran yang dihadapkan pada masalah. Teknik pembelajaran yang dihadapkan pada masalah. Yang dimaksud dengan teknik pembelajaran yang dihadapkan pada masalah, yaitu para pelajar atau siswa diberikan persoalan atau permasalahan yang ada, kemudian masalah tersebut dapat dipecahkan olehnya. Nah, adapun langkah-langkah pembelajaran yang dihadapkan pada masalah, yaitu yang pertama, merumuskan masalah secara berhubungan atau relevan. Kedua, mengidentifikasi pengetahuan dan keterampilan yang terkait untuk memecahkan masalah. Gunakan buku teks dan ceramah sebagai sumber untuk menyajikan pengetahuan. Ketiga, ajarkan mengapa pengetahuan itu penting dan bagaimana pengetahuan itu dapat diterapkan untuk pemecahan masalah. Yang terakhir, yang keempat, yaitu tuntun kegiatan seorang siswa. Baik, materi yang kedua yaitu tentang teknik pembelajaran dengan cara bertanya menurut Socrates. Metode Socrates atau Socrates Method yaitu suatu metode pembelajaran yang dilakukan dengan percakapan, perdebatan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih yang saling berdiskusi dan dihadapkan dengan suatu deretan pertanyaan-pertanyaan yang dari serangkaian pertanyaan-pertanyaan itu diharapkan siswa mampu atau dapat menemukan jawabannya, saling membantu dalam menemukan sebuah jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang sulit. Secara historis, Socrates banyak bergulat soal isu-isu yang terkait dengan kehidupan manusia
yang mempertanyakan soal-soal yang terkait dengan kebaikan, moral, dan keadilan. Adapun ciri-ciri dari metode Sokrates, yang pertama yaitu dialektik, artinya bahwa metode tersebut dilakukan oleh dua orang atau lebih yang pro dan kontra, atau yang memiliki perbedaan pendapat. Yang kedua yaitu konversasi, artinya bahwa metode dilakukan dalam bentuk percakapan atau komunikasi lisan. Yang ketiga yaitu tentatif dan provisional, artinya kebenaran yang dicari bersifat sementara, tidak mutlak, dan merupakan alternatif-alternatif yang terbuka untuk semua kemungkinan. Yang keempat yaitu empiris dan induktif, artinya segala sesuatu yang dibicarakan dan cara penyelesaiannya harus bersumber pada hal-hal empiris. Yang kelima yaitu konsepsional, artinya metode ditunjukkan untuk tercapainya pengetahuan, pengertian, dan konsep yang telah definitif daripada sebelumnya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kelebihan dan kekurangan dari media berbasis manusia. Apa saja sih kelebihan dan kekurangan media berbasis manusia? Mari kita bahas. Kita mulai dari pembahasan tentang kelebihan media berbasis manusia. Yang pertama yaitu ekonomis karena tidak mengeluarkan banyak biaya. Lalu yang kedua yaitu bisa dilakukan dimanapun dan kapanpun jika ada kesempatan. Yang ketiga yaitu tidak membutuhkan alat-alat tertentu dalam penyampaiannya, cukup dengan bicara saja atau loudspeaker untuk membantu. Yang keempat yaitu dapat memberikan motivasi kepada siswa, karena di samping guru memberikan pembelajaran, tetapi guru juga dapat menyisipkan motivasi-motivasi, sehingga anak-anak dapat menyerap pembelajaran dengan baik dan bisa berubah menjadi lebih baik lagi. Lalu yang kelima yaitu dapat terjadinya interaksi dan komunikasi yang timbal balik. Adanya tanya jawab, ada sanggahan atau tanggapan, sehingga dengan begitu siswa akan aktif ketika diberi informasi. Lalu sekarang kita akan membahas tentang kekurangan dari media berbasis manusia ini. Yang pertama yaitu informasi terbatas, karena informasi dan pengetahuannya itu berdasarkan kemampuan dari sang penyampai atau seorang guru. Yang kedua yaitu terkadang akan membuat siswa menjadi jenuh dan juga bosan, karena mungkin terlalu monoton atau hal-hal yang lainnya. Lalu yang ketiga yaitu akan menimbulkan suasana yang tidak efektif jika audiensnya terlalu banyak. Lalu yang terakhir yaitu pembelajaran tidak dapat ditangkap dengan baik oleh siswa karena mungkin ada kesalahan pada alat penyampaiannya, misalkan suaranya yang kurang jelas atau adanya bahasa yang kurang dimengerti oleh siswa. Baik, selanjutnya yaitu mengenai bentuk pembelajaran interaktif media berbasis manusia. Pembelajaran interaktif dapat direalisasikan dalam beberapa bentuk. Berikut ini dikemukakan beberapa jenis pembelajaran interaktif. Pertama, pembelajaran partisipatori, yaitu jenis pembelajaran yang dimulai dengan sesi curhat pendapat dari seluruh siswa. Guru kemudian mengelompokkan, mengevaluasi, membahas hasil curhat pendapat itu bersama siswa. Kedua, pembelajaran main peran. Dimulai dengan main peran yang diberi tahapan dengan pelaku yang terdiri atas siswa dengan sukarela. Setelah bermain peran, butir-butir informasi penting dibahas dan akhirnya disimpulkan. 3. Pembelajaran kuis tim. Dimulai dengan mengumumkan bahwa akan ada kuis pada akhir pembelajaran. Siswa dibagi ke dalam kelompok-kelompok yang bersaing mengumpulkan angka berdasarkan jumlah jawaban yang benar. Teknis bukan saja meraih tetapi juga membantu menarik perhatian siswa. Siswa akan lebih berkonsentrasi ketika mereka mengetahui bahwa mereka akan ditanya, dan mereka berusaha untuk memberikan yang terbaik untuk timnya. Keempat, pembelajaran kooperatif.
Pembelajaran ini menciptakan tim-tim atau kelompok-kelompok yang bertanggung jawab untuk saling mengajar pengetahuan dan pengetahuan khusus. Secara konseptual, siswa akan belajar lebih baik dan lebih banyak jika mereka harus bertanggung jawab untuk mengajarkan pesan atau informasi kepada yang lain. 5. Debat terstruktur. Amat bermanfaat apabila butir-butir informasi penting atau pandangan yang berlawanan. Pertama-tama, isu diuraikan kepada siswa. Siswa kemudian ditunjuk atau memilih posisi pada pandangan yang sesungguhnya bertentangan dengan pandangan mereka sendiri. Setiap tim mempersiapkan butir-butir yang mendukung pandangan yang dibelanya. Kemudian, tim bergantian menyajikan posisi dan dukungan argumentasi timnya. Kegiatan ini diikuti dengan pembahasan oleh guru mengenai isu yang diperdebatkan. Keenam, pembelajaran 99 detik merupakan rancangan pembelajaran yang membantu siswa memproses informasi dengan meminta siswa mengorganisasikan secara singkat informasi ke dalam penyajian yang tidak lebih dari 99 detik. Organisasi ringkas tersebut memuat butir-butir penting keseluruhan informasi. Mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok 6. Maaf apabila banyak kekurangan dan kesalahan. Untuk sesi tanya jawab, teman-teman bisa dimulai pada akhir video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.